Lalu bagaimana kalau kita ingin masukkan multiple objek gitu, banyak objek ya. Nah, otomatis kita bisa menggunakan bantuan apa namanya perulangan di sini untuk masukkan beberapa objek. Oke, contoh programnya seperti ini. Ini misalkan kita contoh ini yang sebelah kiri ya, sebelah kiri ini yang pada umumnya ada getData dan showData seperti biasa. Lalu di sini ada integer main, ch ini nanti untuk membantu ini untuk perulangannya. Person pairs, ada fstream file. Nah, bedanya di sini ini adalah pembentukan objeknya dipisah. Kalau tadi kan langsung ya pembentukan objek dan juga pembuatan datanya, pembuatan filenya tinggal satu ini bisa. Ini kita definisikan dulu fstream file. Lalu untuk buat objeknya itu ada di sini, maaf. Lalu pembuatan objeknya di sini file.open. Ini adalah pembuatan datanya yang nanti akan digunakan untuk menyimpan. File open group dat. Pengaturan ada ios app, ios out, in, dan binary. Nanti akan saya jelaskan setelah ini ada tabelnya apa saja sih ini fungsi out, in, app, binary. Oke, lalu perulangannya do enter person data first get data kita masukkan satu, lalu kita tulis. Setelah kita masukkan, lalu kita tulis di sini di pairs gitu ya, file bread. Nah, di sini kan kalau udah file bread pairs ini berarti otomatis datanya akan disimpan dalam file kan gitu ya. Karena yang memanggil bread kan file. Jadi datanya akan ditulis ke file. File ini akan disimpan ke grup data karena dia udah sebagai file ini adalah fstream, objek dari fstream, objek untuk input output data. Jadi ketika bread di sini sudah otomatis dituliskan ke grup data. Nah, begitu terus terusnya sampai kita menghentikan nanti gitu. Nah, lalu setelah itu apakah kita bisa memasukkan multi objek yang lain? Dia nggak akan menumpuk yang belakangnya, enggak. Karena di sini kita gunakan ios app. Nah, ios app ini yang memastikan bahwa data yang baru ditulis itu akan diletakkan setelah data terakhir. Jadi bukan dibalik ke awal lagi, enggak. Dia akan diletakkan di paling akhir datanya. Setelah itu datanya akan bertambah terus. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa setelah itu dia berulangan di sini, lalu file.seek_g0. Nah, ini adalah untuk mengembalikan titik pointernya, pointer yang ini pointernya bukan pointer yang berhubungan dengan address, tapi pointernya itu maksudnya kalau kita mengetik di Word itu kan ada yang kelap-kelip yang untuk mau menulis gitu ya. Nah, itu maksudnya pointer itu, pointer tempat kita mulai menulis. Seperti itu. Nah, lalu ini file read, ini untuk baca otomatis untuk membaca isi dari isi dari pairs, di mana pairs ini ya. Di mana pairs ini adalah objek. Nah, kalau ini file, berarti kan yang dibaca adalah isi dari file dibaca lalu diletakkan di pairs. Gitu ya. Isi file dibaca diletakkan di pairs. Lalu perulangan lagi tapi yang tampilkan adalah isi dari pairs. Kalau tadi get data, ini sekarang show data dari file tersebut. Gitu ya. Jadi ditampilkan, setelah itu dibaca lagi, setelah itu ditampilkan, baca lagi, tampilkan, baca lagi. Nah, di sini kalau untuk read ini harus ditulis 2 kali ya sebelum perulangan dan di tengah-tengah atau di dalam perulangan. Gitu karena ini nanti yang untuk menampilkan saudara yang pertama, setelah itu dibaca lagi untuk menampilkan saudara yang kedua. Itu. Oke. Lalu file elf. File elf. File elf berarti end of file. End of file nanti dia sampai akhir programnya. Nah, sekarang kita coba aja dulu. Nah, untuk multiple object. Oke. Oke, jadi yang pertama ini sama seperti tadi ya, enter age, get data, show data. Bersatu file ini nama filenya saya misalkan ganti ke Proklang. Nah, ini sama pengaturannya sama, do enter person data p1 get data, get one person data write to file. Ini adalah write to filenya p1 ini. Enter other person yes or no. Dari segi untuk mulai sama lah ya ini semua seperti tadi saya jelaskan. Nah, bedanya di sini sekarang saya coba. Oh, ini nanti aja coba-cobanya. Nah, kita coba sama persis seperti tadi program.
Kita masukkan nama ya. No, kita masukkan 2 saja. Nah, dia akan menampilkan RDT dan RAR. Tapi di sini kenapa kok ada RDT 15? Nah, RDT 15 ini adalah data yang sebelumnya. Data yang sudah saya masukkan sebelumnya. Jadi, file ini itu sudah menyimpan data sebelumnya. Nah, ketika dimasukkan data yang baru, data yang lama kan nggak hilang tuh. Data yang lama masih ada dan terbukti di sini data lama masih ada. Lalu kita bisa menambahkan data yang baru. Seperti itu. Nih, jadi seperti itu. Keuntungannya tadi sudah jelaskan, yaitu keuntungannya ini kita tidak perlu mengisikan file dari awal kalau sudah data sebelumnya sudah ada tersimpan di sini. Nah, lalu di sini kenapa kita tidak menuliskannya berurutan seperti ini? Kan sama aja sebenarnya ya, daripada ini harus di luar perulangan, kenapa nggak seperti ini? Oke, kalau kita coba, kalau kita coba nanti itu akan kelihatan bedanya. Mengapa file read ini taruh di dalam, mengapa ditaruh di luar. Oke, misalkan inilah TDR dengan nomor. Kita masukkan 1 aja ya. Nah, ini TDR dia akan muncul 2 kali. Di tadi, ini sama seperti yang tadi ya, RDT, RDT, RAR. TDR-nya akan muncul 2 kali. Gitu. Kenapa 2 kali? Karena ketika dia baca di sini, itu masih belum habis filenya. Jadi dia akan putar lagi. Meskipun ini adalah file pembacaan terakhir, tapi kan masih dijalankan. Nah, ketika file yang karena filenya udah berakhir, harusnya berhenti. Tapi karena dia bacanya adalah setelah pembacaan di sini, ya kan terakhir nih. Oh, terakhir udah habis, gak ada lagi dibaca. Tapi kan tetap ada P1 show data. Dia akan menampilkan data yang terakhir sebelumnya itu. Terus setelah itu filenya tahu, oh filenya udah habis, baru setelah itu keluar. Nah, karena itu kenapa show datanya di isi yang terakhir itu dipanggil 2 kali. Gitu. Nah, karena itu kenapa di sini kita lebih baik menuliskannya seperti ini. Jadi ketika dia udah habis, kalau memang di sini tahu udah habis, maka langsung keluar dari perulangan. Nggak harus melalui P1 show data dulu. Nah, ini adalah beberapa bentuk binary. Ada in, out, app binary yang tadi kita gunakan ya. iOS in itu berarti menunjukkan bahwa data tersebut open for reading atau bisa dibaca. Sementara kalau iOS out berarti open for writing, bisa untuk menulis. iOS app itu start writing at the end of file. Nah, ini yang menentukan kalau kita menambahkan data itu pasti diletakkan di akhir. Kalau binary ini adalah open file in binary, not text mode. Namun tadi ketika dibuka datanya kacau ya, karena itu dalam bentuk binary, bukan dalam bentuk teks. Pointer file. Pointer file ini, pointer ini dimaksud sama seperti tadi saya jelaskan, ini bukan untuk menunjukkan address alamat memori, bukan. Tapi pointer di sini adalah pointer letak lokasi kita ingin baca atau menuliskan isi dari file. Nah, setiap objek file ini memiliki keterkaitan dengan 2 nilai integer yang disebut. Yang pertama adalah current get pointer dan current put pointer. Jadi ada get, ada put. Nilai-nilai ini menentukan nomor urutan byte dalam file tempat penulisan atau pembacaan akan dilakukan. Jadi nomor urutan byte di mana tempat penulisan dan pembacaan akan dilakukan. Jadi kita bisa menentukan kita akan mau menulis dari mana atau kita akan membaca dari mana, kita bisa menentukan. Nggak harus urutannya itu harus sesuai dengan harus terakhir seperti tadi ya. Kalau tadi kan tambahkan objek silakan di akhir. Enggak, kita bisa aja merubah isi dari salah satu objek yang ada di tengah. Nilai-nilai ini menentukan nomor urutan byte. Oh, udah tadi ya. Pointer di sini tidak sama dengan pointer pada pengalamatan address. Dijelaskan tadi. Nah, put dan get ini berguna ketika kita ingin membaca dari dan menuliskan ke suatu lokasi dalam file. Jadi untuk get itu sendiri ada fungsi seekg dan telg, di mana kalau seekg ini adalah berfungsi untuk mengatur posisi dari pointernya,
SIG, dan kalau fungsi telg itu adalah tel atau memberikan informasi mengenai di mana posisi pointer itu sekarang. Jadi lalu untuk untuk get, kalau sigp dan telp itu sama. Sigp ini, fungsi sigp adalah untuk meletakkan pointer, mau diletakkan di mana, dan telp ini untuk menginformasikan sekarang posisi pointernya itu ada di mana, ada di berapa byte sih. Itu adalah fungsi dari telp. Nah, lalu bagaimana cara kita manfaatkan SIG atau SIGP untuk menentukan lokasi mulai membaca atau menulis? Jadi yang pertama, ada dua cara yang kita bisa gunakan. Yang pertama adalah dengan menggunakan argumen tunggal yang menunjukkan posisi pointer di awal file. Contohnya yang tadi kita gunakan yaitu ada SIG dalam kurung 0. Berarti dia kan posisi pointernya itu dikembalikan ke posisi 0 byte atau di awal. Nah, cara yang kedua adalah dengan menggunakan dua argumen. Jadi ada dua argumen di dalam kurungnya. Argumen pertama digunakan untuk menentukan byte offset dari file. Jadi byte offset, byte di mana pointer itu mulai, offsetnya mulai berapa. Terus argumen yang kedua digunakan untuk menentukan dari mana offset itu akan diukur. Jadi posisinya itu offsetnya mau dimulai dari depan sendiri, atau belakang sendiri, atau dari mana. Nah, untuk yang argumen kedua ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah back, untuk memulai dari awal file, begin ya. Core berarti memulai dari lokasi pointer saat ini atau current. Lalu ada n adalah berarti memulai dari akhir file. Nah, sebagai contohnya di sini ada sigp dalam kurung -10, ios n. Nah, kode ini berarti akan mengatur posisi pointer put ke posisi 10 byte sebelum akhir file. Jadi -10 ini menunjukkan 10 byte, lalu n ini dimulai dari mana? Dimulai dari akhir file. Jadi 10 byte sebelum end of file. Jadi dia pointernya akan diletakkan di situ. Kalau misalkan kita ganti jadi 10 ios begin, itu berarti dia mulainya itu dari sini. Offset from begin ini adalah 10 byte. Kalau 10, ios begin ya. Di sini berarti 10 byte. Mulai dari awal. Lalu display data in particular object. Nah, bagaimana kalau kita kan tadi memasukkan banyak data gitu. Terus kita ingin baca hanya mungkin hanya satu data seperti itu ya. Nah, itu tentu saja bisa. Itu satu atau berapa data yang ingin kita lihat, atau enggak, bukan semuanya yang ingin kita lihat. Oke, tentu saja bisa. Seperti contohnya ini saya ada contoh program untuk membuat misalkan kita ingin kita buat beberapa data, terus kita hanya ingin melihat satu saja, salah satu datanya aja gitu. Tidak ingin menampilkan semua data objek yang kita masukkan, tapi salah satu objek aja. Ini data yang pertama, pembuatan kelas seperti biasa, ada get data, show full di sini sama. Lalu di sini ada main-nya, itu ada char ans, ini sama untuk perulangan ya. Kampus mahasiswa ini untuk pembuatan objek dari kelas kampus. Abstract-nya ada dua, ada data dan ada in file. Lalu integer j. Oke, tadi nama objek untuk streamnya utama data ya. Jadi data open kampus itp.dat, ini nama filenya. ios app in bla 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 bla. Lalu ada cins ans. Oke, ini perulangannya di sini untuk memasukkan data. Masukkan data mahasiswa ke data, sama seperti yang sebelumnya lah ya, contoh sebelumnya. Lalu ini untuk mulai dari 0, lalu perulangannya untuk menampilkan semua data. Tapi yang saya tampilkan di sini hanya show. Kalau show itu hanya menampilkan nama. Jadi akan muncul daftar nama siapa aja yang sudah dimasukkan. Nah, lalu kalau kita ingin melihat data fullnya, data full itu nanti berisi nama, NIM, dan nomor HP. Gitu. Itu kita gunakan di sini. Ada in file open, ini berarti membuka dari ini, kampus tadi data tadi, ios in, berarti kan dia sebagai pembaca aja. Binary, lihat lengkap, masukkan nomor mahasiswa J.
posisinya itu di mana. Nanti pos ini digunakan untuk menentukan, misalkan kita ingin mengambil data ketiga gitu ya. Data ketiga, maka lokasi pointernya itu kan harus diletakkan di awal data ketiga. Nah, karena itu di sini lokasinya itu J-1. Karena kan lokasi awal kan mulai dari 0 ya, bukan 1, 2, 3. Nah, tapi 0, 0, 1, 2. Oleh karena itu kenapa di sini J-1. Tuh, lalu inval segi pos. Nah, ini posnya ini untuk meletakkan lokasi pointernya. Tadi dijelaskan kan, sig ini adalah untuk meletakkan posisi pointernya. Lalu setelah itu baru dibaca, setelah itu baru ditampilkan mode full-nya. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba jalankan. Ya, kata mahasiswa, misalkan GGR, NIM 098, nomor HP 08111. Lagi, ya, nama Anda, NIM-nya, nomor HP, no. Nah, ini adalah file saya yang sebelumnya, saya sudah pernah masukkan. Di sini ada RTT, TIE, RTT, RAR, TTR. Nah, yang kita masukkan tadi kan ada GGR, CCC ya. Ada dua yang kita masukkan di sini, yaitu GGR dan data ke-6 dan data ke-7 CCC. Tuh. Ini saya cobanya, ini data yang sudah ada di file ya, dan ini bukan dari program yang sebelumnya, beda. Ini beda program-program yang baru. Gitu. Tidak bisa membaca dari program yang tadi kita tulis itu nggak bisa, karena beda bentuk filenya yang disimpan. Masukkan nomor mahasiswa yang ingin kita lihat data lengkapnya. Misalkan tadi ada GGR ya, untuk membandingkan. Kita coba data ke-6 lah. Data ke-6. Nah, akan muncul data lengkapnya berupa nama Anda GGR, NIM 98, karena ini 0, jadi dia 0-nya nggak dianggap ya. Oke. Lalu 081111 nomor HP-nya. Karena nomor HP di sini, kalau kita lihat, nomor HP char, makanya dia 0 dibaca. Sementara kalau integer, dia 0 nggak dibaca. Oke, jadi lebih baik kalau ini nanti mungkin kita ganti aja ke integer gitu ya. Seperti itu. GGR 28,01. Jadi itu untuk mengetahui atau kita ingin mengambil salah satu data aja. Selain untuk di read, tentu saja itu juga bisa digunakan untuk mengubah datanya ya. Tinggal mengubah aja ini dari read diubah ke write. Otomatis kalau setelah itu kan dia akan menimpa data yang ada di situ. Oke. Nah, ini data ini sedikit berbeda. Nanti silakan dicoba untuk program ini isinya kira-kira apa. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Terima kasih, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di video selanjutnya.